Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Nandana Devada Tagiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi praktikum pada mata kuliah jaringan komputer untuk materi routing statis dengan menggunakan aplikasi GNS3 dan juga Oracle VirtualBox. Lama-lama langsung saja saya mulai. Jadi pada kesempatan kali ini, yaitu praktikum kali ini, saya menggunakan topologi seperti berikut yang dimana pada penugasan topologi diminta untuk dibuat seperti ini dengan menggunakan 3 PC ya. Namun saya tidak menggunakan 3 PC karena apa? Terdapat sebuah alasan. Karena pada saat saya ingin melakukan konfigurasi pada mikrotik untuk router 2, pada PC 3 itu tidak mau mendapatkan MAC address dari router 2 sehingga tidak dapat saya konfigurasikan router 2-nya. Lalu saya mencoba untuk menambahkan PC baru sebagai pemancing MAC address dari router 2 yaitu PC 4 dan berhasil. Sehingga konfigurasi yang harusnya dilakukan di PC 3 untuk router 2 terpaksa saya harus lakukan pada PC 4. Begitu juga dengan setting IP address yang seharusnya dilakukan pada PC 3, saya harus lakukan di PC 4. Oke, karena itu selanjutnya adalah topologi sini saya menggunakan topologi yang seperti pada praktikum sebelumnya, hanya saja menambahkan satu server pada sini ya, yang akan terkoneksikan pada router 3. Nah, server di sini merupakan PC yang saya ubah simbolnya pada menu klik kanan, change simbol ini menjadi server. Oke, di sini mengenai port-port sudah terlihat jelas port mana yang terhubung untuk tiap komponen. Jadi saya akan contohkan satu, yang mana pada contoh ini ya, di router 1, yaitu pada port Ether 0 di router 1 itu terkoneksi dengan port Ether 0 pada router 2. Jadi eh, hal ini digunakan untuk menyambungkan antar komponen yang ada. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini port Ether 1 akan terkoneksikan dengan port Ether 0 pada router 3. Dan begitu juga seterusnya untuk port-port Ether selanjutnya. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi ini ya, eh, VirtualBox-nya. Jadi aplikasi VirtualBox ini akan muncul ketika kita menekan tombol ini ya, segitiga hijau ini yang akan starting semua komponen yang ada pada apa namanya eh, GNS3. Jadi pada PC 1 di sini adalah PC yang akan dipergunakan untuk melakukan konfigurasi pada router 1. PC 4 dipergunakan untuk konfigurasi pada router 2 dan server digunakan untuk konfigurasi pada router 3. Lalu pada PC 1 di sini saya akan melakukan apa namanya konfigurasi. Jadi secara default kita tutup saja aplikasinya. Oke. Kita buka Winbox, kita klik button ini, maka dia akan munculkan MAC address dari router 1. Lalu kita connect dan akan muncul apa namanya? Secara default tampilannya kosongan seperti ini. Itu tadi karena saya sudah melakukan sedikit setting untuk melakukan testing saja. Jadi secara default aplikasi Mikrotik Winbox ini terlihat seperti berikut ya, kosongan. Jadi selanjutnya adalah kita akan melakukan penambahan IP address yang ada pada router 1 dengan cara kita buka menu IP dan menu addresses. Jadi secara default ini kosong semua. Lalu kita bisa menambahkan address yang ada pada router 1 dengan cara melalui GUI atau Graphical User Interface dan CLI ya dengan menggunakan terminal. Jadi contohnya di sini pada GUI kita klik tombol plus. Jadi di sini kita akan me- menginput address yang ada pada router 1, lalu juga ada interface-nya terletak pada ether berapa. Jadi pada aplikasi Mikrotik dan juga GNS3 ini memiliki sedikit perbedaan saja, yang dimana pada aplikasi GNS3 di sini kita mulai dari Ether 0, yang dimana Ether 0 itu sebagai eh,
port pertama pada aplikasi Gen S3. Sedangkan pada aplikasi Mikrotik ini, Ether 1 sebagai port pertama. Jadi Ether 0 pada Gen S3 akan sama dengan Ether 1 pada aplikasi Winbox. Jadi begitu saja. Dan di sini kita dapat melakukan penambahan IP dengan menu New Terminal. Jadi pada menu terminal ini kita akan memasukkan eh, ke dalam mode untuk menambahkan IP address, yaitu dengan slash IP address, enter. Jadi di sini kita akan menambahkan IP address dengan cara add address, sama dengan adalah address ini adalah address atau alamat yang ada pada router 1, lalu disable no, dan interface-nya di ether berapa. Jadi di sini ether misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena sini saya sudah melakukan konfigurasi, jadi saya tidak perlu melakukan hal tersebut. Konfigurasi bisa dilihat dari sini. Di sini misalnya IP address, add address 12.12.12.1 merupakan kayak ini sebagai bentuk pengenalan terhadap address yang ada pada router 1. Jadi 12.12.1 ini merupakan apa namanya pengenalan pada jalan untuk router 1 dan router 2. 13.13.1 ada pengenalan route atau jalan, ya pengenalan jalan ya, untuk router 1 dan juga router 3. 192.168.162 ini merupakan IP gateway untuk PC 1 dan 126 adalah IP gateway untuk PC 2. Oke, karena saya sudah melakukan konfigurasi, saya akan kembalikan menu slash dan akan kembali keluar dari menu IP address. Jadi sini saya sudah sesuaikan dengan tabel yang ada, sudah sesuai ya, dan selesai. Lalu kita akan menambahkan root. Jadi di sini root ini berguna sebagai kita mengenalkan, karena di sini routing statis, jadi kita mengenalkan kemana saja jalan yang harus ditempuh pada eh, komponen di router 1, yaitu PC 1 dan PC 2. Kita klik routes. Nah, secara default, di sini ketika kita sudah menambahkan address, maka yang bentuknya DAC ini kan sudah ada secara default ketika sudah menambahkan address list. Lalu kita akan menambahkan dua ya, dua eh, apa namanya destination atau tujuan, address alamat tujuannya yaitu pada em, PC server dan juga PC pada router gini ya, pada router 2. Jadi di sini caranya adalah klik plus, destination address kita masukkan. Jadi misalnya di sini contoh adalah 192.168.1.128/25, jangan lupa slashnya. Lalu gateway-nya berapa? Jadi gateway ini akan melalui jalan yang mana? Jadi misalkan kalau di sini 192.168.1.128 itu merupakan gateway apa namanya IP network dari em, PC pada router 2 ya. Jadi misalnya di sini dia akan melalui jalur 121.2.1.2.0. Maka karena tujuannya adalah router 2, maka jalurnya yang harus ditempuh adalah 12.12.12.12.2. Oke, begitu juga dengan untuk IP network pada PC server melalui jalur 13.13.13.3. Tiga adalah yaitu router 3 tersendiri. Jadi sudah selesai untuk setting pada PC 1. Selanjutnya adalah settingan konfigurasi router 2. Nah, itu saya menggunakan PC 4. Jadi pada PC 4 sama saja ya. Jadi sini saya menambahkan address atau alamat yang ada pada PC 4 yaitu jalur 12.12.12.2 yaitu router 2 tersendiri yang akan menuju ke router 1, 2, 3 adalah jalur untuk ke router 3 dan 1254 adalah IP gateway untuk PC 4 dan IP networknya adalah 128. Lalu IP routes-nya di sini route
tabel roots-nya ya atau jalan-jalan yang harus ditempuh. Jadi di sini pada 4343 yaitu PC apa namanya PC server akan melalui jalur 232323.3 menuju router 3 dan 192.168.1.0 adalah eh, IP network ya pada router satu ya komponen router satu yaitu PC satu dan PC 2 akan melalui jalur 12.12.12.1. Oke, selesai untuk PC 4 untuk konfigurasi router 2 dan yang terakhir adalah PC server. Pada PC server di sini ini tidak perlu saya akan jelaskan nanti. Pada PC server di sini address adalah yang dia punya ya. Alamat yang dia punya yaitu jalur 13 pada router satu untuk router satu, jalur 23 untuk router 2, 43 adalah PC server, dan yang ini yang terakhir ya untuk apa namanya koneksi internet. Akan saya jelaskan nanti. Lalu selanjutnya adalah routes, pengenalan jalan. Kita apa namanya di short aja biar AS-nya di atas. Nah, di sini jalur untuk PC satu ya, ke komponen PC satu dan PC 2 yaitu pada router satu akan melalui jalur 13.1. Untuk PC 3 dan 4 melalui jalur 23.2 yaitu menuju router 2. Oke, sudah terkoneksi semuanya. Jadi kita akan coba ping ya. Ping itu kita tes koneksi. Apakah routing yang sudah kita ajarkan itu sudah tepat sasaran. Jadi misalkan di sini kita pada PC satu kita coba ping untuk PC 2 ya. Seharusnya tidak harus melalui jalur manapun karena dia berada di dalam satu router. 192.168. Oh ya, kita lupa saya lupa menjelaskan mengenai setting konfigurasi IP address. Jadi pada setting konfigurasi IP address melalui menu connection. Connection di sini kita klik menu local area connection, lalu properties. Pada menu internet protocol TCP/IP kita klik properties. Nah, di sini IP address pada PC satu kita setting, maksudnya saya setting 192.168.1.1 dengan subnet masknya adalah 192, default gateway-nya adalah 1.62, dan sini preferred DNS servernya itu DNS Google yaitu 8884. Oke, langsung saja. Selanjutnya adalah pada PC 2. Pada PC 2, TCP IP, saya setting IP address-nya 1.65 dengan default gateway-nya adalah 192.168.1.126 dengan DNS yang sama dengan PC 1. Terus selanjutnya adalah pada PC server, PC 3, PC 4 ya. PC 4 di sini eh, klik network connection, local area connection, properties, Ethernet protocol. Di sini pada PC 4 menggunakan IP address 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128 dan default gateway adalah 192.168.1.254. Dan yang terakhir adalah pada PC server. Pada PC server, saya menggunakan IP address 34343.1 untuk IP address PC server, subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah 434343.3. Oke, kita akan coba melakukan tes koneksi ya. Ini pada PC 1, kita coba ping PC 2, 192.168.1.65. Oke, di sini berhasil, jadi kita pada tabel roots-nya sudah benar ya. Kalau ini sudah berhasil terkoneksi. Terus selanjutnya adalah pada PC, oh kita coba tes semuanya aja ya. Ping 192.168.1.253 yaitu pada PC 4. Berhasil. Dan yang terakhir adalah PC server ping 434343.1. Oke, berhasil ya. Jadi di sini pada PC 1 berhasil
untuk melakukan tes koneksi dari hasil routing yang telah kita buat tadi. Oke, kita tutup saja. Lalu kita beralih ke PC 2. Di PC 2 kita akan coba testing ke PC 1. 192.168.1.1. Berhasil. Set ping 192.168.253. Yaitu untuk ke PC 4. Dan sini berhasil ya. Dan yang terakhir adalah ping ke server. Oke, berhasil. Jadi routingnya berhasil ya. Dengan menandakan tadi apa namanya hasilnya itu mau dia menerima. Di sini dia berhasil mereply ya 43. Berarti hasil ini menandakan routing kita berhasil. Lalu selanjutnya kita coba dari PC 4. PC 4 kita coba ke PC 1. Oke, berhasil ya tabel routingnya untuk ke PC 1 pada router 1. Sekarang coba kita ke PC 2. 168.65. Berhasil juga menandakan routing pada router 2 untuk menuju setiap elemen yang ada pada router 1 itu berhasil. Dan yang terakhir kita coba ping ke server. Oke, berhasil. Oke, sudah berhasil semuanya. Dan terakhir kita akan coba dari server, ping ke router 1 yaitu PC 1. Berhasil ya. Jadi kalau menandakan sudah di reply berarti routing yang telah dilakukan berhasil dilaksanakan. Jadi kita coba ke PC 3 aja, ke PC 4. 1, 2, 3. Dan berhasil. Jadi kalau misalkan kita bingung, misalnya pengen tahu mana saja jalur yang dilalui, kita dapat melakukan hal tersebut dengan menu tracer. Jadi kita tracing kemana saja jalur yang dilalui package tersebut. Tracer dengan komen berikutnya adalah alamat tujuan. Satu, satu, yaitu ke PC 1. Jadi dia akan dilempar ke 33, T3 yaitu ke router 3, lalu akan menuju jalur 13.13.13.1 untuk menuju router 1, dan package diteruskan ke PC 1 yaitu 192.168.1.1. Dan hal ini menandai tracing kita komplit. Oke, sudah berhasil. Sekarang saatnya saya akan menjelaskan mengenai koneksi ya. Koneksi internet eh, pada routing statis ini. Bagaimana caranya? Jadi pada aplikasi Mikrotik, Winbox, di sini kita perlu koneksi dengan internet terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat DHCP client, klik plus, interface-nya adalah Ether 5, dan kita klik OK. Kita tunggu statusnya sampai bound, berarti dia sudah berhasil. Maka dari itu kita coba ke firewall untuk setting NAT-nya. NAT plus, di sini chain-nya biarkan SRC NAT, dan out interface-nya adalah Ether 5. Di mana di sini Ether 4 karena di plus 1 ya, jadi Ether 5. Jadi yang terhubung ke internet adalah Ether 5. Jadi Ether 5 dan action-nya adalah kita ubah jadi masquerade. Karena sini saya sudah ubah, kita coba ping tes Google. Google.co.id. Berhasil ya. Berarti sudah berhasil terhubung ke internet. Saatnya adalah melakukan ini sebagai server ini sebagai web server ya. Di sini pada Exam TV saya akan menggunakan versi 182 kalau tidak salah. Jadi di sini pada GNS3
Oke. Di sini ketika dibuka, kita akan buka XMPP Control Panel akan menampilkan window ini. Kita start aja Apache-nya, lalu kita menuju di mana directory dari XMPP tersendiri, yaitu pada local disk C, XMPP, docs, dan kita ubah file dari index.html. Caranya open with Notepad, langsung kita isikan aja isinya ya. Dan ini misalnya praktikum routing statis dan S3. Jadi sini kita buka Google Chrome, lalu kita buka 43.43.1. Ya, kita ada sedikit lag. Nah, 4343.1 nilai surat HTML menandakan praktikum routing statis berhasil ya, sesuai dengan yang sudah saya edit. Tapi saat kita coba dengan menggunakan PC1 apakah berhasil ya? Oke, kita tes. Hmm, Sepertinya kita harus melakukan setting DHCP client ya untuk terkoneksi ke internet. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya tadi kan kita sudah mencoba untuk membuka website yang udah kita buat menggunakan XAMPP. Nah itu pada menu docs kita jalankan aja perintah 43.43.1 slash index.html, maka dia akan menampilkan hasil dari em, editing dari file index HTML kita. Lalu saatnya kita coba remote-kan website tersebut pada PC1. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tutup dulu aplikasi Winbox yang sudah kita buka dengan untuk router 1. Kita buka, lalu kita masukkan IP dari router 3 yaitu 13.13.13.3, lalu kita connect. Jadi di sini kita sudah bisa buka apa namanya konfigurasi mikrotik untuk router 3 di PC1. Lalu bagaimana caranya untuk kita remote? Setap- Tapi di sini kita bisa saja membuka 434343.1 di PC1 ya, index.html, bisa ya. Namun karena di sini kan kita tidak enak lihatnya, yaitu 4343 menggunakan IP, jadi sini kita coba buat seperti domainnya, yaitu caranya dengan menggunakan DNS. Lalu setelah itu kita di sini berhasil remote untuk konfigurasi router 3. Untuk menambahkan DNS kita menu IP, DNS, lalu di sini kita klik allow remote request, lalu kita menuju static, kita tambahkan. Di sini saya tambahkan jarcom.com, yaitu dengan address yaitu PC server 434343.1. Saya itu klik apply, oke. Jangan lupa kita ubah DNS pada PC1 dengan menggunakan 13.13.13.3. Kita oke. Sudah, saatnya kita buka jarcom.com. Kita berhasil. Oke, em, demikian praktikum saya mengenai simulasi praktikum routing statik dengan menggunakan aplikasi GNS3 dan juga Oracle VirtualBox. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat mau kesalahan kata ataupun eh, kekurangan di dalam penyampaian materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.